Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Tapi tahukah kamu, tidak semua pulau itu mudah dipertahankan. Beberapa wilayah kita indah, kaya sumber daya, tapi juga terbuka dan rentan. Disinilah titik-titik rawan pertahanan Indonesia bisa diuji. Inilah 5 wilayah Indonesia yang paling rentan diserang, dan kenapa kita harus mewaspadainya. Natuna, bagian dari Kepulauan Riau. Wilayah ini jadi tameng pertama Indonesia di Laut China Selatan. Kenapa rentan? Karena letaknya sangat dekat dengan wilayah yang diklaim sepihak oleh China melalui Nine Dash Line. Fakta, beberapa kali kapal China masuk zona ekonomi eksklusif, ZEE, Indonesia. TNI sudah menempatkan radar, pesawat tempur, dan pasukan. Tapi luasnya laut tetap jadi tantangan. Kalau ada konflik di Laut China Selatan, Natuna bisa jadi medan tempur paling awal. Miangas dan Marore, pulau kecil di ujung Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Filipina. Lokasinya strategis, tapi juga terisolasi. Fakta, Miangas hanya berjarak 48 km dari Mindanao, Filipina. Pernah jadi jalur pelarian kelompok bersenjata lintas negara. Kurangnya infrastruktur dan jauh dari pangkalan militer besar. Satu kompi pasukan mungkin cukup menjaga damai, tapi jika ada serangan skala besar, bantuan bisa sangat terlambat. Wilayah timur Indonesia, Papua, juga menyimpan kerentanan tersendiri, bukan dari laut, tapi dari darat. Perbatasan dengan Papua Nugini terbentang sepanjang 800 km, sebagian besar adalah hutan dan pegunungan. Fakta, rawan penyusupan kelompok separatis bersenjata, medan berat membuat patroli sangat sulit. Infrastruktur militer terbatas di beberapa titik perbatasan. Kalau musuh menyusup lewat jalur hutan, deteksi dini mungkin sangat sulit. Tapi TNI mulai membangun infrastruktur militer lengkap di sini. Maluku dan Laut Banda, wilayah dengan puluhan pulau kecil dan laut dalam. Indah, tapi terbuka. Disinilah potensi ancaman dari bawah permukaan bisa terjadi. Fakta, jalur lalu lintas kapal selatan Pasifik. Wilayah luas dan minim pemantauan sonar, rawan dimanfaatkan kapal selam asing untuk intai atau transit senyap. Wilayah ini bisa jadi jalur masuk senyap, tanpa terdeteksi radar. Indonesia punya lebih dari 100 pulau kecil terluar, penjaga garis depan kedaulatan kita. Tapi justru karena terpencil, pulau-pulau ini sangat rawan disusupi atau diambil alih secara diam-diam. Pulau Rondo, paling barat, Dana, Selatan, Batek, Timur, semua jauh dari pusat logistik. Medan yang sulit tapi tetap dijaga terus-menerus oleh TNI, walaupun dengan keadaan fasilitas yang mungkin terbatas, TNI tetap berjaga di garis depan. Jika musuh ingin membuat provokasi tanpa perang besar, pulau-pulau ini bisa jadi sasaran pertama. Dulu, pulau-pulau ini hanyalah titik kecil di peta. Terpencil, sepi, hampir tak terdengar. Tapi sekarang, Indonesia mulai membangunnya. Pemerintah dan TNI mulai memperkuat garis depan negara, bukan di kota besar, tapi di pulau-pulau paling luar. Helipad dibangun untuk helikopter logistik, dermaga untuk kapal perang, menara radar untuk pantau langit dan laut. Dan yang paling penting, kehadiran prajurit yang siap menjaga merah putih. Ini bukan hanya tentang senjata, tapi tentang pesan, bahwa Indonesia hadir, bahkan di titik terjauh dari Jakarta, karena musuh tak selalu menyerang dari depan. Kadang, mereka datang dari pulau yang tak dijaga. Dan ketika itu terjadi, kita harus sudah siap, pulau terpencil bukan beban, tapi benteng, dan kita sedang membangunnya. Pertahanan bukan cuma soal senjata dan jumlah tentara. Yang paling penting, adalah kesiapan. Di garis depan, di pulau-pulau kecil, di perbatasan yang sunyi. Karena jika kita lengah, serangan bisa datang kapan saja. Menjaga kedaulatan tak pernah mudah. Tapi Indonesia tidak pernah mundur. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If
you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so